setelah data tersebut sudah dibuat, di sini kita akan memasukkan diagram batang terlebih dahulu. Setelah itu, klik cek, lalu akan muncul beberapa opsi pilihan diagram karena kita akan membuat diagram batang. Berarti klik diagram batang lalu oke. Kemudian akan muncul panel Excel, lalu masukkan data yang kita punya dan diagram batang tersebut sudah jadi. Langkah yang selanjutnya yaitu membuat diagram garis. Cara membuat diagram garis ini sama seperti membuat diagram batang yang tadi, yaitu masuk ke chat, lalu pilih diagram garis, kemudian oke. Yang membedakan diagram garis dengan diagram batang yaitu kalau diagram batang, sumbu X melambangkan berbagai kategori data, sedangkan sumbu Y melambangkan kuantitas atau frekuensi kategori. Pada grafik garis, sumbu X seringkali mewakili waktu, sedangkan sumbu Y mewakili kuantitas yang diukur dari waktu ke waktu. Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan diagram selanjutnya, di sini kalian sudah tahu tidak apa yang dimaksud dengan diagram garis? Jadi, diagram garis itu adalah grafik yang menggunakan garis untuk menghubungkan titik data individual yang menampilkan nilai kuantitatif selama interval waktu tertentu. Di sini kita sudah membuat diagram garis. Jadi, setelah dibuat diagram garis di sini, kami menentukan dan mengarahkan data-data yang kami buat sebelumnya. Contohnya yaitu ada dua sumbu yang mendatarkan atau disebut juga dengan horizontal, dan sumbu tegak yaitu disebut juga dengan vertikal. Sumbu yang mendatar biasanya digunakan untuk menunjukkan waktu, sedangkan sumbu tegaknya digunakan untuk menunjukkan frekuensinya. Di situ juga terlihat ya, yang artinya dari titik data yang menunjukkan waktu ditarik garis lurus ke atas yang ditarik dari titik bilangan frekuensi. Nah, setelah diagram garis dengan diagram batang sudah dibuat, di sini kita juga membuat diagram lingkaran. Cara membuat diagram lingkaran ini sama seperti dengan diagram batang dan diagram garis, yaitu klik chat, lalu akan muncul beberapa opsi pilihan diagram. Di sini kita memilih diagram lingkaran, yaitu dimana membentuk bulat, berarti klik diagram lingkaran lalu oke. Nah, di situ juga sama ada munculnya panel Excel, lalu masukkan data yang kita punya dan diagram lingkaran tersebut. Pastikan sudah jadi ya guys. Di situ sudah terlihat dan terbentuknya diagram lingkaran ya guys. Jadi sebelum melanjutkan tentang diagram lingkaran, kalian sudah tahu belum apa itu diagram lingkaran? Diagram lingkaran adalah merupakan jenis diagram yang menampilkan statistik dan data dalam grafik lingkaran yang menyerupai bentuk lingkaran, di mana diagram lingkaran terdapat beberapa irisan variabel numerik dan variabel kategorik yang merepresentasikan suatu data tertentu. Setelah diagram lingkaran sudah jadi, di situ barulah masukkan data-data diagram lingkaran, kemudian masukkan ke dalam kolom yang sudah dibuat di dalam lingkaran. Contohnya yaitu, misalnya jumlah jenis kelamin perempuan dan jumlah jenis kelamin laki-laki. Ada beberapa jumlah dan tuliskan ke dalam kolom lingkaran tersebut. Tuh, jadi terlihat